Kuasa dan kekuatan sebuah doa. Ternyata hasilnya sungguh dahsyat, guys. Doa adalah merupakan salah satu kebenaran penting yang dilakukan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada semua orang percaya. Bila kita tidak pernah berdoa, maka kita akan mengalami kematian rohani. Karena doa adalah nafas hidup kita, dan doa juga adalah sebagai sebuah sarana bagi kita untuk mendekatkan kepada Tuhan dan berbicara kepadanya. Tuhan Yesus memberikan nasihat kepada kita untuk tidak jemu-jemu berdoa. Dalam situasi dan keadaan apapun yang sedang menimpa hidup kita harus tetap berdoa. Tertulis di 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Pertanyaannya, mengapakah kita harus tetap berdoa terus-menerus dengan tidak jemu-jemu? Inilah jawabannya. Tertulis di Yakobus 5 ayat 16, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Di dalam doa yang kita layangkan itu, ada kuasa yang akan mengubah ketakutan menjadi sebuah kekuatan. Salah satu contohnya adalah pengalaman yang dialami oleh Yosafat. Ketika Yosafat merasa ketakutan, sewaktu Bani Moab dan Bani Amon yang akan menyerang kerajaannya. Lalu yang dilakukan oleh Yosafat adalah berdoa mencari Tuhan. Bahkan Yosafat menyerukan kepada seluruh rakyat Yehuda supaya mereka semua melakukan puasa. Dalam 2 Tawarikh 20 ayat 3, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dalam 2 Tawarikh 20 ayat 4, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Dan kemudian Tuhan menjawab doa Yosafat dan doa orang-orang Yehuda yang sedang amat ketakutan tersebut. Tuhan memberikan jawaban doa sungguh-sungguh mereka melalui Yahezkiel bin Zakaria. Dalam 2 Tawarikh 20 ayat 14, lalu Yahezkiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jamaah. Dalam 2 Tawarikh 20 ayat 15, dan berseru, camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Dalam 2 Tawarikh 20 ayat 16,
Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendekati pendakian Jis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam 2 Tawari 20 ayat 17, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadap mereka. Tuhan akan menyertaimu. Oleh karena kuasa doa, akhirnya ketakutan yang ada di dalam diri Yosafat berubah menjadi kekuatan yang dahsyat. Yosafat dengan penuh keberanian maju berperang. Dan akhirnya bangsa Yehuda tampil sebagai pemenang. Oleh karena Tuhan turut bekerja dengan caranya yang heran dan penuh keajaiban. Ketika Bani Moab dan Bani Amon hendak menyerang kerajaan Yehuda, orang-orang dari pegunungan Seir menghadap mereka, dan terjadilah pertempuran dahsyat di antara mereka. Orang-orang dari pegunungan Seir dapat dikalahkan oleh Bani Moab dan Bani Amon. Tetapi tanpa diduga, setelah mereka membantai orang-orang dari pegunungan Seir tersebut, kedua kaum tersebut malah saling bunuh. Dalam 2 Tawarikh 20 ayat 23, lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka segera. Sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Dengan cara yang ajaib, bangsa Yehuda dapat meraih kemenangan dengan tanpa bertempur melawan para musuhnya. Mereka telah dikalahkan. Di 2 Tawarikh 20 ayat 22, kalimat terakhir, sehingga mereka terpukul kalah. Dari kisah sejarah tersebut, kita jadi dapat mengerti bahwa dalam doa juga kadang terkandung kuasa penghasilan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Contoh lainnya adalah Hana. Hana adalah seorang wanita yang mandul, dan secara manusia dia mustahil akan dapat memiliki anak. Tetapi karena Hana terus bertekun dalam doa, akhirnya Hana pun dikaruniai anak. Doa yang tekun itu, jika diimani, maka akan melahirkan hasil yang menakjubkan. Tuhan bukan hanya memberikan Hana seorang anak yang diberi nama Samuel, tetapi kemudian Tuhan juga mengaruniakan Hana beberapa anak lainnya. Dalam 1 Samuel 2 ayat 21, dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Shalom.